Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali dalam eh, suasana yang insya Allah selalu lebih baik ya dari hari ke hari. Alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah tergabung lebih dari 400 peserta untuk nanti sama-sama mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini eh, dengan tema optimalisasi kepatuhan pajak untuk pelaku e-commerce. Jadi memang kalau kita sama-sama ketahui bahwa kemarin ada berita penundaan terkait pajak melalui e-commerce ya. Nah, tapi sebenarnya mau melalui apapun ketika ada tambahan penghasilan, tambahan kemampuan ekonomi itu ada atau dikenai pajaknya. Nah, nanti akan diulas lebih lanjut oleh narasumber, oleh Mbak Susan. Jadi nanti silahkan buka sesi tanya jawab agar bisa lebih memperdalam informasi yang disampaikan. Baik, sebelum nanti kita serahkan ke Mbak Susan, kita karena tak kenal maka tak sayang, kita perkenalan dulu terkait apa itu pajakin, kemudian layanan-layanannya itu apa saja, agar nanti juga teman-teman bisa lebih mengenal dan lebih mengetahui apa itu pajakin. Jadi kami mempunyai visi menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya, dan juga menjadi mitra percaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan institusi perpajakan yang efisien, efektif, berintegrasi, dan berkeadilan. Mediator penyambung agar apa yang menjadi kewajiban wajib pajak bisa dilakukan dengan baik melalui kegiatan-kegiatan semacam ini atau melalui pendampingan, melalui konsultasi, dan juga apa yang menjadi hak dari wajib ini merupakan aplikasi perpajakan yang terbesar ekosistemnya. Mungkin tadi yang sudah tergabung dari sebelumnya, kita sudah lebih dari 1,5 juta pengguna. Ini kita merupakan aplikasi dengan ekosistem terbesar, dan kami terus melakukan inovasi-inovasi, melakukan boran-boran fitur agar apa yang menjadi kewajiban dari para pelaku usaha bisa ditunaikan dengan baik, ditunaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Pajakin. Jadi ada banyak fitur di dalam aplikasi Pajakin. Nanti bisa di-download ya, bisa melalui App Store dan juga Play Store agar bisa lebih tahu dan bagaimana cara melakukan kewajiban pajak dengan lebih mudah. Ada cek NPWP, buku kas, kemudian akuntansi, e-billing, e-matre, dan juga izin usaha. Jadi kita memang betul-betul ingin dari mulai perusahaan berdiri sampai kemudian tumbuh berkembang itu kami selalu memberikan bisa memberikan pendampingan kepada para pajakener sekalian. Oke, next. Jadi kita ada dua layanan. Yang pertama adalah layanan berbasis online yang semuanya ada di dalam aplikasi Pajakin, bisa dinikmati dengan berbagai fitur yang sangat membantu para wajib pajak, para pajakener untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, ini saya tidak perlu panjang lebar terkait online-nya, nanti bisa dicoba langsung dengan mendownload aplikasi Pajakin. Next, ini konsultasi hanya dengan 3 langkah. Nanti apa yang menjadi permasalahan dari pajakener sekalian bisa mendapatkan jawaban, mendapatkan solusi dari konsultan-konsultan kami. Kemudian fitur selanjutnya tadi ada cek NPWP, itu memungkinkan kita mengecek status NPWP di lawan transaksi kita. Karena seringkali kita bermasalah ketika setelah bertransaksi ternyata NPWP-nya tidak ada atau salah atau apapun itu. Nah, jadi dengan fitur ini teman-teman para pajakiran bisa mengecek terlebih dahulu calon lawan transaksinya sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.
Lanjut, selanjutnya fitur di online belum muncul. Nah, ini ada catat kas. Jadi memungkinkan para pajak pajak untuk bisa mencatatkan setiap transaksinya, masukannya. Kemudian nanti di penutup bulan setelah di awal bulan berikutnya setelah tutup buku di bulan tersebut tinggal melakukan klik untuk membuat billing dan kemudian juga bisa melakukan pembayarannya langsung melalui menggunakan QRIS melalui aplikasi Pajakin. Jadi ini sangat-sangat memudahkan untuk para pelaku usaha yang masih dalam kriteria UMKM. Kemudian fitur selanjutnya, nah ini fitur akuntansi, ini pengembangan dari fitur catat kas. Karena ada begitu banyak masukan permintaan, karena ketika catat kas itu tidak bisa dijadikan lampiran untuk laporan SPT tahunan. Nah, sementara akuntansi ini, fitur akuntansi ini outputnya adalah laporan keuangan sehingga bisa digunakan untuk lampiran SPT tahunan. Ini sangat mudah sekali, hanya dengan 5 langkah nanti bisa menginput setiap transaksinya, menginput setiap pembeliannya, setiap jurnal yang dibuat, nanti akan otomatis dijurnalkan dan kemudian juga outputnya adalah laporan keuangan yang memang sesuai dengan standar akuntansi. Fitur selanjutnya yang ada di dalam aplikasi Pajakin, e-billing, ini untuk membayar pajak, jadi bisa satuan atau bisa pembuatan billing secara massal. Selanjutnya, nah ini Imatre, fitur Imatre ini karena memang sekarang semuanya serba elektronik dan DJP dalam hal ini juga untuk penempelan materai juga sudah dilakukan secara elektronik. Kita menjadi bagian dari upaya untuk mensukseskan dan juga memudahkan agar pematerian bisa dilakukan secara lebih mudah. Kemudian fitur selanjutnya, nah ini hanya dengan 5 langkah, dokumen sudah bisa dilakukan pembubuhan materainya. Selanjutnya, fitur selanjutnya izin usaha. Nah, ini memang fitur terbaru kami. Ini karena banyaknya permintaan juga bahwa ketika kita bicara pendampingan pajak, pendampingan keuangan, itu kan step selanjutnya setelah dilakukan pendirian usahanya. Nah, sementara waktu itu kita belum bekerjasama dengan notaris-notaris untuk pendirian usaha. Dan ini kemudian kita buatkan. Jadi melalui aplikasi Pajakin, semuanya dari mulai pendirian usaha, kemudian ketika usahanya sudah berjalan, pendampingan laporan keuangannya, pendampingan pajaknya, semua bisa dilakukan dengan melalui aplikasi Pajakin. Nah, itu tadi fitur-fitur online yang bisa dinikmati, ini sedang kita kembangkan. Dan tadi yang sudah bisa dinikmati di aplikasi Pajakin. Nah, selain fitur online, kita juga mempunyai layanan offline ya, sebagaimana layaknya pengusaha, layaknya konsultan secara umum. Ini layanan-layanan untuk offline-nya. Tadi juga kalau teman-teman pajak Kenner sudah melihat tadi video di awal, itu juga sudah banyak sekali yang mempercayakan kewajiban perpajakannya, kemudian pencatatan keuangannya, melakukan pembukuannya, itu mempercayakan kepada kami pajakin. Ini jasa-jasa data accessory, tax compliance, tax clearance, pendampingan di untuk SP2DK atau surat cinta, kemudian juga pendampingan untuk melakukan upaya-upaya keberatan, banding dan lain sebagainya. Jadi dengan menghubungi marketing kami nanti para pajakener yang membutuhkan jasa kami bisa langsung melakukan komunikasi dengan tim marketing kami. Nah, saya rasa itu dan alhamdulillah rata nilai dari para pajakener memberikan 4,2 dari skala 5 dan ini tentu merupakan bentuk apresiasi dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan fitur atau layanan secara online di dalam aplikasi Pajakin dan juga bisa terus memberikan layanan yang terbaik secara offline kepada para pajakener dan juga wajib pajak sekalian. Saya rasa itu untuk perkenalannya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara webinar dengan baik. Kami dari Pajakin dan juga Bimitex Center mengucapkan terima kasih kepada para pajakiner yang sudah setia. Ini sudah ada
bertambah ternyata. Kita ngomong berapa menit tadi, sekarang ada sekitar 470 yang sudah bergabung. Nah, mudah-mudahan eh, pengorbanan dalam tanda petik mengorbankan waktu untuk sama-sama kita nanti mengikuti webinar tidak sia-sia, ada nilai tambah, ada ilmu yang bisa didapatkan dan bisa digunakan kemudian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semuanya kegiatan berjalan lancar dan usaha Bapak Ibu pajakan sekalian bisa terus tumbuh dan berkembang dan kita siap mendampingi untuk bisa tumbuh bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC Mas Yusri, silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Arief atas opening speech-nya. Alhamdulillah nih berkat dukungan dari Pajak semua, Pajakin bisa tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini. Semoga segala doa dan harapan untuk acara webinar kita hari ini terlaksana dengan sebaik-baik. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas pada webinar hari ini yaitu tentang optimalisasi kepatuhan pajak untuk pelaku e-commerce di era digital yang akan dipresentasikan oleh pembicara kita Mbak Tansia Fibela selaku Accounting and Tax Specialist dari Pajakin. Namun sebelum saya serahkan kepada Mbak Bella nih, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengingatkan untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat Zoom agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat gratis pada webinar hari ini. Untuk link absensi akan kami tutup di pukul 11 WIB, jadi diharapkan untuk Bapak Ibu untuk segera mengisi linknya dan untuk link evaluasi akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab, serta akan langsung ditutup saat webinar selesai. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu tidak keluar masuk Zoom agar tidak tergeser dengan peserta lain. Serta jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom. Jangan lupa juga untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan mengisi link tanya jawab yang sudah dikirim di kolom chat Zoom. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh narasumber kita, yaitu Mbak Bella. Nah, nanti kami juga akan mengadakan sesi kuis sebanyak 3 kali setelah selesai pemaparan materi. Maka dari itu, Bapak Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Mbak Bella agar berkesempatan mendapat hadiah menarik dari Pajaki. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke inti acara hari ini, yaitu pemaparan materi optimalisasi kepatuhan pajak untuk pelaku e-commerce di era digital yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Bella. Namun sebelum kita mulai, mari kita sapa Mbak Bella terlebih dahulu ya. Halo Mbak Bella, Assalamualaikum. Halo Gusti, Waalaikumsalam. Oke, gimana nih Mbak Bella kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Gusti. Gusti sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Mbak Bella baik. Gimana nih Mbak Bella udah siap memberikan materi dan insight kepada Bapak Ibu sekalian? Wah, udah siap banget nih Gusti buat berbagi ilmu sama Oke. Oke, karena Mbak Bella udah siap dan sepertinya Bapak Ibu juga udah siap semua, mari kita dengarkan materi dari Mbak Bella. Waktu dan jaringan kami persilahkan, Mbak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Gusti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan webinar edukasi perpajakan pada hari ini. Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Tansia Bella, biasa dipanggil Bella. Saya merupakan bagian dari tim Accounting and Tax Specialist di Pajakin. Nah, untuk materi webinar kali ini terkait dengan optimalisasi kepatuhan pajak untuk pelaku e-commerce di era digital. Nah, Bapak Ibu ketika mendengar kata e-commerce, yang pertama kali kita pikirkan apa sih? Nah, mungkin bisa jadi Shopee,
Tokopedia atau platform online yang biasa kita gunakan untuk berbelanja secara online. Nah, melalui topik ini, melihat semua kegiatan jual beli sudah berpindah ke dunia digital. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, yang aktif banget nih di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau mungkin yang hype banget sekarang itu ada di TikTok Shop gitu. Tapi jika kita lihat, belum semuanya paham bahwa aktivitas online itu juga dikenai kewajiban perpajakan. Nah, melalui sesi ini kita akan bahas secara singkat apa itu e-commerce, dasar hukumnya bagaimana, dan contoh kasus nyatanya saat ini bagaimana, dan bagaimana pelaku usaha ini patuh terhadap pajak tanpa ribet gitu. Nah, bisa next slide-nya. Nah, ini dia. Tadi kalau kita dengar kata e-commerce itu yang pertama kali muncul dalam pikiran kita adalah Shopee, Tokopedia. Sebenarnya apa sih e-commerce ini? Jadi e-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama membutuhkan fasilitas internet. Dalam e-commerce, seluruh proses transaksi mulai dari promosi, pemasaran, pembayaran, sampai nanti kepada pengiriman itu dilakukan secara digital melalui platform online seperti website, marketplace, atau aplikasi. Jadi, sederhananya, e-commerce sendiri itu telah memberikan kemudahan bagi kita, di mana biasanya kita harus berbelanja itu secara konvensional, kita harus lihat dulu barangnya, dan kita telaah, kita bisa merasakan. Tapi dengan adanya e-commerce ini, kita bisa berbelanja dari mana saja selagi itu ada fasilitas internet. Seperti itu. Nah, bisa di next slide-nya. Nah, ini terkait dengan dasar hukum. Teman-teman, dalam dunia pajak itu, setiap kegiatan ekonomi harus punya dasar hukum yang jelas. Oke, harus punya dasar hukum yang jelas. Untuk e-commerce sendiri, ini ada di PMK 37 tahun 2025, yang mungkin lagi menjadi topik perbincangan pada saat ini. Kemudian ada di PP 55 tahun 2022, ini terkait dengan UMKM. Jadi, sederhananya, dua dasar hukum ini, misalnya, kalau penjual baju di Shopee punya omset di bawah 4,85 miliar, maka sesuai dengan ketentuan PP 55 tahun 2022, dia dikenai pajak 0,5%. Nah, lalu PMK 37 hadir nih. Bagaimana PMK mengatur ini? Dengan aturan dari PMK itu, marketplace seperti Shopee atau Tokopedia bisa langsung memungut pajak 0,5% dari transaksi tersebut dan menyetorkannya ke negara. Jadi, lebih praktik dan transparan karena wajib pajak langsung dipungut dari sistem marketplace itu sendiri. Nah, bisa di next. Nah, mungkin di sini dari Bapak Ibu ada yang punya niat atau berambisi untuk berjualan secara online, atau mungkin ada juga yang sudah terjun langsung berjualan di Shopee, Tokopedia, atau juga Instagram dan platform lainnya. Ini bisa kita lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2024 itu peningkatan dari e-commerce itu cukup signifikan ya Bapak Ibu. Selalu mengalami peningkatan. Artinya emang semua sekarang sudah beralih ke internet gitu, sudah melalui penjualan secara online. Tapi walaupun penjualan banyak banget nih secara online, masih banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari kepatuhan terhadap pajak. Analogi sederhananya, kalau dulu kita jualan di pasar konvensional kan wajib lapor pajak. Maka jualan di marketplace juga tetap punya kewajiban yang sama, tapi medianya saja yang berbeda. Seperti itu. Bisa di next. Oke, slide-nya bisa di next.
Nah, ini dia Bapak Ibu dari yang dijelaskan tadi. Tantangan terbesar saat ini adalah ketika kita lihat tadi penjualan di e-commerce dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Tapi sebuah jurnal ilmiah ini menyatakan dari sekitar 60 juta pelaku UMKM, hanya sekitar 2 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dari 60 juta hanya 2 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak. Artinya, banyak pelaku e-commerce yang belum menyadari bahwa aktivitas jual beli online ini juga dikenai perpajakan. Nah, di sisi lain, sebuah literatur review menjelaskan bahwa rendahnya sikap terhadap kepatuhan pajak ini didasari karena beberapa hal. Yang pertama itu karena kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Nah, inilah tujuan webinar kita kali ini, Bapak Ibu. Diharapkan nanti ketika kita sudah mengetahui bagaimana aspek-aspek perpajakan secara di e-commerce, bagaimana aturan pajaknya, ke depannya kita bisa lebih taat pajak dan lebih bisa mengerti pajak itu wajib untuk kita lakukan. Seperti itu. Boleh di next. Nah, bisa di back. Nah, Bapak Ibu, gimana sih contoh kasusnya? Kita bisa lihat mungkin kalau ada penjual kecil di Instagram, mungkin omsetnya sudah ratusan juta. Tapi karena semua transaksinya lewat rekening pribadi, mereka kadang tidak sadar kalau itu sebenarnya sudah termasuk objek pajak. Nah, ini untuk alur e-commerce sendiri, seperti yang sudah dibahas di awal tadi. Kalau kita biasanya belanja ke pasar konvensional atau ke toko atau supermarket, itu kita bisa lihat, kita bisa rasakan barangnya seperti apa. Dan kalau kita tertarik, itu kita langsung beli dan barangnya bisa langsung kita dapatkan. Nah, melalui penjualan dari e-commerce ini, itu biasanya melewati beberapa tahap, di mana kita harus punya aplikasi terlebih dahulu, misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Ini kalau di istilah perpajakan itu dikenalnya dengan istilah PPMSE, artinya itu penyelenggaranya. Nah, ketika kita punya aplikasinya, kita bisa langsung masuk ke aplikasi tersebut, kita bisa pilih barang apa yang kita inginkan, dan bahkan kita bisa lihat review dari penjual atau pembeli sebelumnya, barangnya bagus atau enggak. Dan di situ kita bisa punya banyak pilihan. Nah, setelah kita memilih, biasanya kita akan diarahkan kepada pembayaran. Nah, pembayaran ini bisa dengan bank payment atau bisa juga COD ya sekarang. Jadi kita terima barangnya dulu atau baru kita bayar. Nah, setelah kita melakukan proses tersebut, biasanya pihak PPMSE atau Shopee ini dia akan memberitahukan kepada penjual bahwa kita udah mesen barang nih dan penjual akan mengirimkan barang kita dan barang akan sampai kepada kita. Jadi dia melalui beberapa proses, namun di dalam proses itu kita punya banyak pilihan. Kita bisa lihat barangnya seperti apa, barang di toko lain bagaimana, seperti itu. Bisa di next. Nah, ini dia Bapak Ibu, seperti yang udah dijelaskan tadi, pihak-pihak e-commerce. Pihak e-commerce itu ada dua, PPMSE dan PMSE. PPMSE ini adalah penyelenggaranya, sedangkan PMSE adalah pedagangnya. Sederhananya bagaimana? PPMSE itu misalnya adalah Shopee, Tokopedia, atau platformnya, seperti itu. Sedangkan PMSE itu orang yang berjualan di dalam situ. Jadi misalnya PT Solusi jualan nih di marketplace Shopee. Berarti PPMSE-nya adalah Shopee dan PT Solusi adalah PMSE. Nah, seperti itu. Bisa di next.
Nah, kalau tadi kita bicara terkait PPMSE dan PMSE, tentunya bagi sebuah platform online seperti Shopee misalnya atau Tokopedia, dia sebagai PPMSE, maka dia harus menyediakan tools untuk memasarkan produk atau jasa bagi si PMSE. Kemudian dia harus melakukan pembayaran gaji untuk karyawan atau jasa pihak lain. Nah, pastikan di sebuah platform itu dia juga punya karyawan ya untuk handle bagaimana aplikasinya berjalan. Nah, kemudian si PPMSE juga harus memiliki software atau instalasi jaringan yang baik. Karena kan di zaman sekarang banyak banget yang melakukan hal yang tidak baik kepada aplikasi-aplikasi. Nah, karena datanya nanti akan banyak banget dan akan diakses banyak orang, maka si PPMSE harus memiliki sistem yang baik. Dan tentunya sistem yang baik itu juga akan mengeluarkan biaya seperti itu. Dan yang terakhir itu ada pembayaran jasa pengiriman barang. Jadi selain dia harus menyediakan tools, melakukan pembayaran gaji, juga menyiapkan software yang mumpuni, dia harus ada pembayaran jasa pengiriman barang. Itu dari sisi si PMSE, penyelenggara. Kemudian di sisi PMSE atau pedagang di dalam sebuah platform, tadi contohnya adalah PT Solusi, maka yang pertama, pedagang dalam negeri itu harus punya barang yang diperjualbelikan. Barangnya apa sih yang diperjualbelikan? Bisa jadi jasa juga gitu. Nah, kemudian dia juga harus melakukan pembayaran pengiriman barang, melakukan pembayaran gaji karyawan, dan pembelian barang atau jasa untuk usaha dagangnya. Seperti itu. Bisa di next. Oke, tadi terkait dengan PPMSE dan PMSE. PPMSE ini tadi adalah Shopee, Tokopedia, Lazada. Ini biasanya kita kenal dengan istilah marketplace, tempat atau perantara. Di mana tadi dia menyediakan tempat atau aplikasi untuk pedagang berjualan, di mana juga harus menyediakan fasilitas transaksi seperti fitur katalog, keranjang belanja, pembayaran logistik, dan sistem keamanan transaksi. Kemudian, hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan PMK 37, sekarang fitur-fitur di marketplace sudah bisa melakukan pemungutan pajak karena dia ditunjuk untuk memungut PPN dan sebagai pemungut PPh atas transaksi yang terjadi di dalam marketplace-nya dia. Jadi inilah topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu terkait penunjukan pihak lain untuk pemungut PPN dan PPh sesuai dengan PMK tahun 2025. Nah, ini adalah contoh platformnya, itu ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu kan banyak kita lihat penjualan secara online, baik itu melalui Instagram atau TikTok Shop, tapi untuk yang terpercaya dan ditunjuk oleh sesuai PMK 37 tahun 2025 yang terpercaya adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang mungkin ingin memulai usaha atau ingin beli barang, gunakanlah platform yang memang disahkan oleh negara seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli ini. Oke, bisa di next. Nah, tadi kita bicara terkait PPMSE, sekarang kita bicara terkait PMSE. Kalau ada Shopee, tentu tadi ada PT Solusi sebagai pedagang. Jadi ciri-cirinya yang pertama dia tidak memiliki platform sendiri melainkan membuka toko di marketplace tadi. Contohnya mungkin toko A menjual baju di Shopee. Yang kedua, biasanya dia akan menawarkan barang berupa fisik seperti pakaian, gadget, makanan, ataupun jasa seperti kursus online, e-book, ataupun desain grafis. Nah, terkait pedagang ini atau PMSE ini, itu ada beberapa hal yang harus
kita apa ya? Kita sepakati atau harus ada di kita terkait administrasi perpajakannya. Yang pertama itu wajib memiliki NPWP jika omset sudah melebihi batas ketentuan. Yang kedua, membayar PPh sesuai kategori usaha, di mana itu kategori usahanya seperti yang dijelaskan tadi, itu 0,5% untuk UMKM, di mana omsetnya di bawah 4,8. Kemudian non UMKM itu sebesar 22% untuk PPh badan menggunakan tarif umum atau PPh progresif untuk orang pribadi. Bisa di next. Nah, ciri-ciri pedagang di marketplace ini terkait dengan PPN. Jika PKP, jika omsetnya lebih dari 4,8, maka dia wajib dikukuhkan sebagai PKP. Maka nanti dia akan menggunakan tarif umum, yaitu sebesar 22%. Nah, jika dia dan wajib juga memungut PPN 11% atas penjualannya atau dengan memakai 12% pakai DPP lain-lain. Nah, untuk tanggung jawab transaksinya sendiri, yang pertama dia bertanggung jawab atas kualitas barang dan jasa yang dia jual. Karena banyak banget ya sekarang platform yang kadang kita belinya apa, datangnya apa. Karena itu tadi Bapak Ibu kita harus pintar memilih platform yang memang sah dan itu tidak ada penipuan seperti itu. Nah, untuk administrasi keuangannya sendiri, itu ada dua, wajib melakukan pencatatan untuk orang pribadi dan atau melakukan pembukuan untuk badan usaha. Nah, pembukuan ini seperti apa? Setidaknya kita punya dua laporan keuangan, yaitu neraca dan laba rugi untuk kewajiban perpajakan. Nah, sebenarnya kan laporan keuangan yang wajib itu ada lima ya, kalau secara SAK atau standar akuntansi. Tapi untuk kewajiban perpajakan itu sekurang-kurangnya kita harus punya neraca dan laba rugi untuk badan usaha kita gitu. Oke, bisa di next. Nah, tadi kewajiban perpajakan untuk UMKM ini berdasarkan PP 55 tahun 2022. Untuk orang pribadi atau perorangan, misalnya toko, kios, itu kewajiban perpajakannya adalah penghasilan dari usaha dan pemilik. Oke, untuk orang pribadi kewajiban perpajakannya ada dua atas penghasilan dari usaha dan pemilik. Sedangkan untuk CV atau firma atau PT atau sejenis badan usaha, itu kewajiban perpajakannya dipisahkan menjadi dua alur. Yang pertama penghasilan dari usaha, di mana ini nanti diwajibkan membuat SPT badan usaha. Kemudian penghasilan usaha diwajibkan membuat SPT orang pribadi. Seperti itu. Nah, wajib pajak orang pribadi melakukan usaha atau bekerja memiliki dua alur utama berdasarkan peredaran bruto. Yang pertama, jika peredaran brutonya lebih besar dari 4,8 miliar, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, wajib melakukan pembukuan. Pembukuan itu bagaimana? Memiliki standar akuntansi yang jelas. Standar akuntansi yang jelas ini seperti apa? Jika kita lihat dari SAK sendiri, itu laporan keuangan kan ada 5. Tapi untuk pajak setidak-tidaknya kita harus punya dua, laba rugi dan neraca, seperti itu. Nah, untuk PPh yang dihitung itu nanti berdasarkan mekanisme umum atau sebesar 22%. Nah, ini kasus jika peredaran bruto kecil dari 4,8 miliar. Perlu digaris bawahi Bapak Ibu, 4,8 miliar ini selama 1 tahun ya, bukan 1 bulan. Nah, jika kecil dari 4,8, maka kita bisa memilih dua nih. Kita melakukan pencatatan atau melakukan pembukuan. Jika kita melakukan pencatatan, PPh dapat dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atau dapat dihitung berdasarkan PP tahun 23 tahun 2018. Sedangkan jika kita memilih pembukuan, maka yang PPh yang kita hitung itu berdasarkan mekanisme umum. Seperti itu.
Untuk PPh, untuk badan hukum, PT, CV, dan perorangan, kalau tadi kan kita bicara terkait pribadi ya, sekarang berbentuk PT atau CV. Ini dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang HPP tahun 2021. Skemanya yaitu PPh Badan 20%, 22% dari laba kena pajak. Misalnya, jika omset kecil sama 50 miliar, maka mendapat diskon tarif atas laba dari omset kecil sama angka 4,8 miliar. Nah, fasilitas pasal 31E yaitu pengurangan tarif efektif menjadi 11%. Nah, ini punya catatan tersendiri Bapak Ibu, jika kita ingin memanfaatkan fasilitas ini, maka kita harus wajib melakukan pembukuan yang lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi. Pembukuan yang lengkap itu seperti apa? Tadi sudah sempat dijelaskan. Setidak-tidaknya punya dua laporan keuangan, laba rugi dan neraca. Walaupun secara SAK itu ada 5 ya sebenarnya, tapi untuk pajak itu setidak-tidaknya ada dua, laba rugi dan neraca tadi. Oke, bisa di next. Nah, ini kita coba lakukan perhitungan apabila omset di bawah 4 4,8 M. Misalnya, peredaran usaha PT Solusi tahun 2020 sebesar 4 miliar. 4 miliar kan kecil dari 4,8. Dan penghasilan kena pajaknya sebesar 500 juta. Maka PPh terutang sesuai dengan slide sebelumnya itu 22% dikali 50% dikali 500 juta. Maka PPh terutang yang harus kita bayarkan adalah sebesar 55 juta. Tapi ini untuk omset kecil dari 4,8 M. Nah, sekarang jika omsetnya di antara 4,8 sampai 50 M. Misalnya nih, peredaran usaha PT Solusi tahun 2020 sebesar 40 M dan penghasilan kena pajaknya itu 5 M. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah eh, mengakumulasi atau mencari penghasilan kena pajak yang mendapat diskon tarif. Tadi kan ada 4,8 dibagi dengan 40 M dikali dengan 5 M. 4,8 ini apa? Ini adalah batas tarifnya. Dibagi dengan 40 M itu adalah peredaran usahanya senilai 40 M dikali dengan 5M atau penghasilan kena pajaknya, maka kita temukanlah 600 juta. Nah, setelah kita menemukan PKP yang dapat fasilitas tadi, kita cari juga nih yang tidak dapat fasilitas berapa sih? Jika penghasilan kena pajaknya adalah 5M dan PKP yang dapat fasilitas itu ada 600 juta, maka tinggal kita kurangkan saja. 5M dikurang 600 juta berarti 4,4 M. Jadi PKP yang nggak dapat fasilitas itu sebesar 4,4 M, sedangkan PKP yang dapat fasilitas itu sebesar 600 juta. Nah, setelah itu maka kita menghitung tarif PPh terutangnya sesuai rumus yang tadi 22% dikali 50% dikali 600 juta. Kita cari dulu yang tidak yang dapat fasilitas tadi 600 juta, maka PPh terutangnya adalah 66 juta. Kemudian kita cari lagi nih yang nggak dapat fasilitas 22% dikali 4,4 M. Karena dia nggak dapat fasilitas, jadi dia nggak dikaliin 50%, maka PPh terutangnya itu 968 juta. Jadi total PPh ya terutang yang harus kita bayar adalah 66 juta itu dari eh, PKP yang dapat fasilitas, kemudian 968 juta itu dari PKP yang tidak dapat fasilitas. Jadi totalnya adalah 1M 34 juta. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu perbandingan aspek perpajakan marketplace dengan pedagang. Yang pertama dari segi
peran pajak di mana marketplace harus ditunjuk sebagai pemungut PPN, PPh Badan, dan pemotong pajak. Sedangkan pedagang itu wajib PPh final atau UMKM maupun tarif umum bisa PKP untuk PPN. Kemudian aspek yang kedua ada PPN di mana marketplace mengenakan PPN atas jasa layanan, jasa komisi, dan jasa lainnya. Sedangkan dari segi pedagang, jika dia PKP, maka dia harus melaporkan PPN setiap bulannya. Itu dari segi PPN. Selanjutnya di sini ada dari segi PPh, di mana marketplace tarif badannya atau sekitar 20-20% memotong PPh dan pemungut PPh itu berdasarkan PMK 37 tahun 2025. Sedangkan pedagang kalau dia UMKM itu final 0,5% dari omset atau non UMKM itu menggunakan tarif umum. Nah, untuk kewajiban dari aspek SPT sendiri, untuk marketplace itu dia harus bikin SPT massa dan SPT tahunan badan. Sedangkan untuk pedagang, dia harus bikin SPT massa PPh atau PP dan SPT tahunan OP atau badan. Sedangkan di sisi administrasi, faktur pajak, laporan PPN dan PPh, dan pedagang itu catatan omset kecil dari 4,8 laporan PPh atau PPN. Oh, jadi Bapak Ibu, satu hal yang perlu diingatkan jika ingin mendapat fasilitas tidak kena pajak untuk penghasilan di bawah 4,8 atau 500 juta itu sesuai dengan PMK 37, maka kita harus membuat surat keterangan seperti itu. Bisa di next. Nah, ini dia Bapak Ibu perbandingan tarif dan sifat PPh UMKM berdasarkan PP 55 tahun 2022. Yang pertama ada dari orang pribadi, yang kedua ada dari badan. Kita akan bahas dulu yang orang pribadi. Yang pertama, jika omsetnya kecil sama 500 juta, maka dia tidak dipungut. Oke? Orang pribadi dengan omset kecil sama 500 juta ini tidak dipungut. Ini ada di PP 55 tahun 2022. Sedangkan jika omsetnya sudah 500 juta sampai dengan 4,8 M, dia dikenakan PPh sebesar 0,5% dan bersifat final. Nah, misalnya nih A punya penghasilan di bulan Januari itu dia 100 juta, di bulan 300 juta. Berarti dia mulai menghitung PPh-nya itu sejak penghasilannya 500 juta. Karena penghasilannya di Januari masih 100 juta. Untuk Februari dia juga nggak hitung karena penghasilannya Januari ditambah Februari kan masih 300 juta. Tadi di Januari 100 dan di Februari 200. Seperti itu untuk orang pribadi. Nah, sedangkan untuk badan, perbedaannya dengan orang pribadi, untuk omset, 8 besar dari 4,8 M, dia kena 0,5% tidak final, maka kredit dalam SPT tahunan. Kemudian penghasilan dari 0 sampai dengan 4,8 M, maka dia final. Dan di SPT badannya juga SPT tahunannya juga final, dan untuk besar dari 4,8 M itu tidak final, SPT tahunan. Perbedaannya dengan orang pribadi, orang pribadi dan badan ini terletak di 500 juta dan 4,8 tadi. Kalau orang pribadi sampai penghasilannya belum 500 juta, maka dia belum dikenai PPh.
Sedangkan kalau badan dari 0 sampai 4,8 dia sudah dikenai PPh. Bedanya di situ saja antara orang pribadi dan badan. Jadi kalau misal badan sepanjang penghasilannya misalnya cuma 200 juta, maka dia tetap dikenai PPh. Tapi orang pribadi kalau masih di bawah 500 juta itu tidak dikenai PPh. Seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, ini dia Bapak Ibu terkait dengan PMK 37 tahun 2025, yaitu penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan. Mekanismenya seperti apa? Yang pertama, Menteri Keuangan menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan. Yang ditunjuk ini siapa? Tadi si PPMSE tadi atau penyelenggara atau mungkin lebih gampangnya kita bisa ingat misalnya Shopee, Tokopedia. Jadi si Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan itu. Kemudian pihak lain yang ditunjuk kemudian memiliki kewajiban untuk melakukan pungut, setor, dan lapor PPh. PPh ini dipungut dari pedagang dalam negeri. Jadi sederhananya, menteri misalnya menunjuk Shopee untuk melakukan pemungutan. Nah, Shopee harus atau memiliki kewajiban untuk melakukan pungut, setor, dan lapor dari pedagang yang ada di platformnya dia. Misalnya tadi si PT Solusi berjualan di Shopee, maka si Shopee berkewajiban itu untuk melakukan pungut, setor, dan lapor PPh dari si PT Solusi itu. Nah, yang kedua, kewenangan menteri, di mana menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada DJP untuk menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Kemudian tugas pihak lain yang ditunjuk dalam hal ini tentu PPMSE melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri melalui sistem elektronik atau PMSE seperti itu. Bisa di next. Nah, sesuai dengan PMK 37 juga tahun 2025 terkait penunjukan pihak lain, penyelenggara PMSE yang bertempat tinggal atau berkedudukan. Yang pertama itu dalam wilayah Indonesia. Misalnya tadi Shopee, Tokopedia, Blibli, mereka langsung ditunjuk karena berdomisili di Indonesia dan mengelola transaksi dalam negeri. Yang kedua ada dari luar wilayah Indonesia. Misalnya TikTok Shop, di mana mereka ditunjuk kalau memiliki pengguna di Indonesia dalam jumlah yang besar. Kalau kita lihat kan sekarang pengguna TikTok sangat besar banget ya. Kemudian nilai transaksi dengan pengguna di Indonesia melewati batas tertentu dalam 12 bulan. Yang ketiga, mereka menggunakan accrual account atau sistem pembayaran lokal. Jadi, walaupun dia dari luar negeri, maka dia harus menggunakan sistem pembayaran lokal. Seperti itu. Nah, untuk penyelenggara PMSE ada beberapa kriteria. Yang pertama, dia harus menggunakan escrow account untuk menampung penghasilan dan memiliki transaksi dengan pemanfaatan jasa penyedia sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi di Indonesia, melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Kemudian, memiliki jumlah pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Seperti itu. Bisa di next. Nah, selanjutnya itu kriteria pedagang dalam negeri. Jadi tadi orang yang berjualan di Shopee itu harus memiliki kriteria seperti itu. Yang pertama, menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan yang sejenis. Yang kedua, berinteraksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara di Indonesia. Seperti itu.
Nah, artinya tadi kan kita harus menggunakan lokal ya, walaupun pedagangnya misalnya tinggal di luar negeri, kalau sistem atau alat transaksinya pakai fasilitas di Indonesia, maka dia akan dianggap sebagai pedagang dalam negeri. Selain itu, dia juga harus menyampaikan informasi dasar itu seperti NPWP atau NIK dan korespondensasi dan surat pernyataan omset kalau penghasilannya masih di bawah 500 juta. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Kalau penghasilannya masih di bawah 500 juta, maka kita perlu membuat surat pernyataan omset agar kita tidak dikenai PPh. Seperti itu. Nah, untuk kewajiban penyampaian informasi, tadi sudah sempat dijelaskan bahwa pedagang dalam negeri harus menyampaikan informasi berupa yang pertama ada NPWP atau NIK, di mana sekarang NPWP udah beralih ke NIK ya. Kemudian ada alamat korespondensi. Yang kedua, pedagang dengan omset sampai dengan 500 juta, di mana pedagang dengan omset pada tahun pajak berjalan sampai dengan 500 juta berkewajiban menyampaikan yang pertama surat pernyataan memiliki omset sampai dengan 500 juta. Yang kedua, pedagang membuat surat keterangan bebas potong pungut. Ini untuk menghindari PPh yang dipungut oleh si pihak marketplace. Yang ketiga itu ada waktu penyampaiannya, di mana penyampaian informasi dilakukan oleh pedagang dalam negeri sebulan sebelum penghasilan sebagaimana dimaksud diterima atau diperoleh. Jadi untuk dapat fasilitas ini kita harus membuat surat pernyataan memiliki omset kecil dari 500 juta itu sebulan sebelum penghasilan itu diterima seperti itu. Bisa di next. Jadi gimana sih tadi kalau misalnya kita tidak menyampaikan surat keterangan omset tadi, maka pihak marketplace tetap akan memungut pajaknya gitu. Jadi akan rugi di kita. Karena penting banget bagi kita sebagai pelaku usaha untuk membuat surat keterangan omset ini. Karena kan si pihak marketplace sendiri itu nggak akan tahu ya omset kita berapa gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemungutan PPh besaran pemungutan pajak atau mungkin ini terkait dengan PPh pasal 22 yang dipungut di transaksi e-commerce. Yang pertama, besar pemungutannya itu sebesar 0,5% dari bruto. Itu tidak termasuk PTN dan PTNBM ya. Itu hanya PPh pasal 22. Kemudian pemungut pajak atau pihak lain seperti marketplace itu ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, saat terutangnya itu ketika pembayaran diterima oleh pihak lain. Contohnya, misalnya marketplace AB memfasilitasi transaksi ke toko WY dan membeli saat pembeli bayar 8 juta, di mana AB memungut PPh sebesar 0,50% atau 40.000, tapi toko WY harus menyampaikan omsetnya di bawah 500 juta, maka pajak tidak akan dipungut. Jadi kalau si toko WY tadi membuat surat penyampaian omset, maka dia tidak akan dipungut PPh. Tapi kalau dia tidak menyampaikan, si pihak marketplace nggak akan tahu dong. Jadi dia akan tetap dikenai PPh pasal 22. Seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, terkait dengan dokumen pemungutan pajak. Nah, teman-teman, setiap kali terjadi transaksi di e-commerce, pedagang wajib membuat dokumen tagihan. Jadi, setiap ada transaksi, pedagang wajib membuat dokumen tagihan atas penjualan barang dan jasa mereka. Dokumen ini bisa berupa invoice elektronik atau nota digital yang diterbitkan oleh marketplace. Dan menariknya, di PMK tahun 2000, di PMK 37 tahun 2025
dokumen tagihan ini dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh pasal 22. Artinya, pedagang tidak perlu membuat dokumen pajak manual karena sistem marketplace sudah otomatis menghasilkan bukti tersebut. Jadi biasanya kita harus membuat invoice atau nota digital. Dengan adanya PMK 37 ini, kita tidak perlu membuat lagi secara manual karena sudah terotomatisasi di marketplace seperti itu. Nah, isi dokumennya bisa meliputi nomor dan tanggal tagihan, nama marketplace, nama akun pedagang, identitas pembeli, jenis barang atau jasa, harga dan potongan, serta nilai PPh pasal 22 yang dipungut. Nah, berikut yang dijelaskan di slide. Oke, bisa di next. Nah, oke, kita masuk ke case kasus. Di mana di sini pedagangnya adalah Tuan WY, di mana dia adalah OP dalam negeri. Di mana si Tuan WY menjual barang dan atau jasa berupa alat elektronik, pulsa elektronik, kartu perdana, serta jasa referensi dan jasa-jasa lainnya. Nah, informasi yang harus disampaikan oleh Tuan WY, yang pertama, dia harus menginformasikan NPWP dan NIK-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus menyampaikan alamat korespondensinya. Yang ketiga, informasi surat pernyataan pedagang dalam negeri memiliki peredaran bruto pada tahun pajak berjalan sampai dengan 500 juta. Nah, ini hal yang paling penting tadi. Kita harus membuat ini supaya kita tidak dipotong PPh karena nanti akan otomatis gitu. Nah, yang kedua itu ada Nyonya MLG. Dia adalah OP dalam negeri, berlokasi di Jakarta dan menjual tas yang diambil dan dikirim langsung dari pemasok yang berlokasi di Surabaya. Oke, sistemnya dropship. Maka informasi yang perlu dia berikan, yang pertama informasi NPWP atau NIK, yang kedua alamat korespondensi. Nah, yang ketiga adalah PT-Han. PT-Han ini adalah badan dalam negeri, di mana dia menjual barang dan atau jasa berupa produk, pakaian, serta jasa pembuatan pakaian. Maka informasi yang perlu dia berikan adalah informasi NPWP dan alamat korespondensi. Yang keempat itu ada CVASISL, di mana dia juga badan dalam negeri menjual barang kebutuhan pokok berupa beras. Maka informasi yang perlu dia sampaikan itu yang pertama ada informasi NPWP, yang kedua adalah informasi korespondensi. Seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, jika kita kaitkan ke dalam contoh kasus, misalnya Tuan WY melakukan transaksi, melakukan sebagai pedagang di marketplace. Yang pertama, transaksi yang dia lakukan pada tanggal 2 September, Tuan WY menjual komputer dengan harga jual 8 juta. Yang kedua, pengiriman menggunakan jasa pengiriman PT FQ sebesar 150.000 dan pembeli mengasuransikan komputer melalui PT YS sebesar 50.000. Adapun pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace, yang pertama untuk Tuan WY, DPP-nya adalah sebesar 8 juta. Ini dari menjual komputer, maka dia kena tarif 0,5% atau senilai 750. Kemudian PT FQ dalam hal ini adalah jasa pengiriman. Dia juga kena tarif 0,5% sebesar 250. Yang ketiga ada PT YS, ini selaku pihak asuransi dari komputer tadi, itu juga kena PPh itu sebesar
0,5% atau 1.000 gitu. Jadi total PPh yang dipungut adalah senilai, oh maaf ini kayaknya salah, itu sekitar 2.000. Oke, bisa di next. Nah, ada keterangan tambahan nih, di mana Marketplace JB tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 kepada Tuan WY, karena Tuan WY menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pedagang dalam negeri memiliki peredaran bruto pada tahun berjalan dengan omset 500 juta. Yang kedua, Marketplace JB melakukan pemungutan PPh pasal 22 kepada PT FQ atas penghasilan dari jasa pengiriman. Yang ketiga, Marketplace JB melakukan PPh 22 kepada YS atas penghasilan dari jasa asuransi. Yang keempat, Marketplace JB menerbitkan dokumen tagihan yang dipersamakan dengan bukti pemungutan pajak dengan rincian PPh pasal 22 atas Tuan WY itu 0, PPh pasal 22 atas PT FQ itu 750 dan PPh pasal 22 YS 250. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita ada surat keterangan omset tadi, maka PPh pasal 22 yang diberikan kepada kita adalah senilai 0. Maka ini kita hanya bayar 1.000 ya. Tapi kalau kita nggak ada surat keterangan tadi, kita juga kena nih. Tadi bisa di slide sebelumnya. Nah, kita juga kena nih sebesar transaksi dari 0,5% dari penjualan laptop tadi dari 8 juta. Itu sebesar 750. Nah, inilah pentingnya kita membuat surat keterangan omset tadi, Bapak Ibu. Kalau kita tidak buat, maka sistem dari marketplace itu akan langsung memotong PPh pasal 22 atas penjualan kita. Seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini sebelum dan sesudah terbitnya PMK 37 ini ada beberapa aspek. Yang pertama dari segi mekanisme pemungutan, di mana sebelumnya kalau sebelum ada PMK 37 itu pemungutannya dilakukan mandiri oleh pedagang atau self assessment. Kemudian setelah adanya PMK ini otomatis dari sistem marketplace sesuai dengan pasal 7. Yang kedua itu ada pajak terutang. Untuk jika sebelum adanya PMK ini maka dikenai PPh final sebesar 0,5% berdasarkan pasal 17 KUHP. Nah, setelah adanya PMK ini sebenarnya sama saja, tetap dikenai 17 0,5% sesuai dengan pasal 17 KUHP. Nah, untuk dari segi administrasi sendiri, itu sebelum adanya PMK ini, itu rumit, rawan karena hanya ada satu pihak ya teman-teman. Sedangkan setelah adanya PMK ini, sederhana banget, sistemnya digital dan bahkan dan dipertimbangkan di PMK 34 37 tahun 2025. Kemudian dari segi kepatuhan dan pelaporan, ini kalau sebelum ada PMK 37 ini tergantung pedagang. Kayak misalnya tadi ada orang yang jualan di Instagram, itu penjualan dia bisa jadi sudah ratusan juta. Tapi karena transaksinya langsung masuk ke dalam rekening pribadi, seringkali dia tidak melaporkan pajaknya seperti itu. Sedangkan jika sudah otomatis di marketplace, itu dia akan menghitung sendiri dan akan dihitung oleh pihak marketplace-nya. Nah, kemudian yang ketiga, maaf, yang kelima itu ada perlakuan UMKM omset. Dimana kalau sebelum ada PMK 37 kita harus hitung sendiri. Sedangkan setelah adanya PMK ini dengan kita membuat surat pernyataan ini sudah otomatis kita tidak akan dipungut PPh. Kemudian fungsi PPh 0,5% kalau sebelum adanya PMK 37 itu sebagai pajak final atau hitung mandiri. Sedangkan jika setelah ada PMK ini, kredit atau bagian pelunasan PPh final
lainnya sesuai dengan pasal 8 ayat 3 dan ayat 4. Jadi dia bersifatnya bisa dikreditkan. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita bicara terkait kelebihan dan kekurangan bagi seller atau mungkin pedagang sesuai dengan PMK 37. Nah, yang pertama itu administrasi pajak lebih mudah karena semua otomatis lewat marketplace. Yang kedua, adanya kepastian dan transparansi, di mana penjual tahu berapa pajak yang sudah disetor dan oleh siapa. Yang ketiga, kesetaraan dengan pedagang offline. Yang keempat, pengakuan bukti pajak lebih sederhana, di mana kita nggak perlu bikin faktur manual karena udah otomatis. Yang ketiga itu pengecualian UMKM tetap berlaku. Jadi UMKM dengan omset di bawah 500 juta masih berlaku tidak dipungut PPh seperti itu. Nah, untuk dari segi kekurangan, yang pertama, cash flow lebih ketat karena pajak langsung dipotong dan pembayaran saat diterima. Jadi, kemungkinan kita untuk tidak bayar pajak atau hal-hal lainnya itu sangat minim karena sudah otomatis lewat marketplace. Kemudian, kontrol di tangan marketplace bukan sepenuhnya di tangan penjual. Kemudian UMKM, kewajiban administrasi tambahan untuk UMKM kecil 500 juta dengan penyampaian surat pernyataan omset. Yang keempat, tidak semua transaksi tercover, jadi potensinya bisa duplikasi. Dan yang terakhir itu ada potensi overpaid atau lebih bayar. Oke, bisa di next. Nah, ini PR bagi seller, mungkin bagi teman-teman yang ingin berjualan di marketplace, ingin memulai usaha, atau bagi teman-teman yang sudah terjun langsung di dalam marketplace, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, optimalkan status UMKM dengan omset di bawah 500 juta. Kalau memang masih di bawah batas 500 juta, jangan lupa buat surat pernyataan omset dan serahkan ke marketplace supaya pajak tidak otomatis dipungut. Yang kedua, manfaatkan status kredit pajak. Kalau pajaknya sudah dipungut marketplace, simpan bukti pungutnya, nanti bisa kita kreditkan di SPT tahunan, biar nggak kena pajak ganda. Kemudian, cek potensi double taxation. Pastikan penghasilan yang sudah dipotong PPh 22 tidak dihitung lagi di laporan pajak pribadi tanpa kredit pajak. Yang keempat, kelola pencatatan omset secara disiplin. Walau pajaknya sudah otomatis, tetap kita punya pembukuan. Ini penting kalau ada audit atau verifikasi dari DJP. Kemudian kontrol cash flow dengan harga jual, pisahkan rekening bisnis dan rekening pribadi, dan review setiap akhir tahun. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, e-commerce adalah bagian dari ekonomi digital, nilainya sudah ratusan triliun rupiah. Kemudian pemerintah lewat PP 55 tahun 2022 dan PMK 37 berusaha menciptakan sistem pajak yang adil, transparan, dan otomatis. Yang ketiga, marketplace kini berperan besar sebagai pemungut pajak. Jadi pedagang online nggak perlu repot setor manual. Dan yang keempat itu pelaku usaha tetap harus paham dasar pajaknya supaya tidak salah lapor atau kehilangan atas kredit pajak. Intinya, pajak digital itu bukan membatasi usaha kita,
tapi justru membantu agar bisnis online di Indonesia tumbuh lebih profesional, transparan, dan diakui secara hukum. Nah, coba kita bayangkan kalau semua pedagang online tertib dan transaksi transparan dan pelaporan pajak otomatis, Indonesia bisa jadi salah satu dengan ekosistem e-commerce paling sehat di Asia Tenggara. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Bella atas pemaparan materinya. Materi tadi tentang optimalisasi kepatuhan pajak untuk pelaku e-commerce di era digital. Materinya keren banget Mbak, sangat insightful dan bikin pengetahuan kita makin bertambah. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Bella. Oke, untuk Bapak Ibu, sekarang kita langsung aja ya masuk terkait rules-nya. Jadi ketika saya selesai menghitung, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Lalu kami akan memilih peserta tercepat yang mengaktifkan fitur raise hand. Nanti peserta tercepat tersebut akan kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan nanti. Dan sebelumnya mohon maaf bagi Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan fitur raise hand-nya sebelum saya hitung mundur, maka kami diskualifikasi dari kuis ini. Oke, langsung saja kita mulai kuis yang pertama. Bersiap-siap untuk Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur raise-nya ya. Kita mulai hitung. 3, 2, 1. Oke, untuk Ibu Nadia S, boleh diaktifkan kamera dan mikrofonnya? Halo. Iya. Oke, sudah mengaktifkan kamera dan mikrofon. Kita langsung lihat saja soal pertama ya. Boleh di next slide-nya. Oke, untuk kuis yang pertama, pertanyaannya siapa yang memungut pajak berdasarkan PMK 37 tahun 2025? A. Penjual online. B. Pembeli. C. Platform e-commerce atau marketplace. D. Kantor pos. Silahkan dijawab, Ibu Nadia. Yang mana? Izin menjawab ya. Ya. Jawabnya itu C. Platform e-commerce atau marketplace. C. Platform e-commerce. Mari kita kunci jawabannya. Boleh kita next. Apakah benar jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya itu C. Platform e-commerce atau marketplace. Karena jawabannya sudah benar, boleh diklaim hadiahnya, tapi ada caranya, yaitu follow Instagram @pajakin, lalu menghubungi kami melalui DM Instagram @pajakin, serta membuat Instastory mengenai kegiatan webinar hari ini, dan jangan lupa di-tag juga akunnya. Sekali lagi selamat kepada Ibu Nadia karena telah benar menjawab kuis yang pertama ini. Oke, kita lanjut ya ke kuis selanjutnya. Untuk Bapak Ibu sekalian boleh diturunin dulu fitur raise hand-nya ya, karena bakal kita hitung mundur lagi nih. Boleh diturunin dulu ya, diturunin. Oke, udah turun semua. Mari kita hitung lagi ya. Bersiap untuk Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, sebentar ya. Kita lihat siapa yang tercepat. Baik, yang tercepat adalah Ibu Niken Monalisa. Oke, boleh di fitur mic-nya boleh diaktifkan? Ibu Niken Monalisa. Halo Ibu. Halo, Halo, oke, sudah mengaktifkan. ya. Boleh kita lihat soal kedua dari kuisnya. Nah, ini dia kuisnya. PMK 37 tahun 2025 dibuat untuk siapa? A. Penjual online. B. Petani. C. Sopir. D. Dokter. Boleh dijawab, Bu. Jawabannya A, Kak, penjual online. A. Penjual online. Apakah benar? Mari kita lihat. Boleh di next. Iya, betul sekali. Jawabannya A. Penjual online. Selamat kepada Ibu Niken Monalisa. Berhak mendapatkan hadiah dari kami. Tapi jangan lupa syaratnya
ada follow Instagram, hubungi kami lewat DM, dan juga buat Instastory kegiatan webinar hari ini, dan jangan lupa di tag di akun kita. Ya, Jangan lupa baik. Terima diklaim. kasih. Iya, sama-sama. Selamat sekali lagi Bu Niken. Boleh kita lanjut lagi nih ke kuis terakhir. Jadi siap-siap untuk Bapak Ibu, karena ini adalah kuis terakhir kita di webinar hari ini. Kita hitung mundur ya. Sabar dulu, belum dihitung mundur. 3, 2, 1. Sebentar ya, kita lihat dulu siapa yang tercepat. Akan kita cek dulu oleh tim. Baik, yang tercepat adalah Bapak Mujahidin. Boleh diaktifkan fitur kamera dan mic-nya? Iya, Pak. Oke, sudah siap Pak menjawab pertanyaan di kuis ketiga ini? Siap, siap. Oke, siap. Ini dia pertanyaannya. Agar tidak dipungut pajak sesuai ketentuan di PMK 37 2025, pedagang harus membuat A. Faktur pajak, B. Surat pernyataan omset, C. NPWP baru, D. Surat kuasa. Yang B, mana? surat pernyataan omset. Oke, jawabannya B. Boleh kita lihat jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah B. Surat pernyataan omset. Selamat kepada Bapak Mujahidin. Ya, sama-sama. Jangan lupa diklaim hadiahnya dengan cara follow DM Instagram kami di @pajakin, dan juga buat Instastory dan juga di tag akunnya. Selamat ya Pak. Siap, siap. Oke, sesi kuis telah berakhir. Selamat kepada Ibu Nadia dan Ibu Niken serta Bapak Mujahidin karena telah benar menjawab kuis pada webinar pada kali ini. Jangan lupa untuk diklaim hadiahnya. Silakan langsung hubungi kami melalui DM, dan juga jangan lupa tag Instastory ke Instagram kami. Oke, karena sesi kuis sudah selesai, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, yang dimana untuk sesi ini akan langsung dijawab oleh pemateri kita, yaitu Mbak Bella. Pertanyaan pertama dari jika ada jualan di marketplace dan toko, bagaimana perlakuan pelaporan omset UMKM-nya? Terpisah atau digabungkan? Jadi seperti itu Mbak Bella, boleh langsung dijawab saja. Oke, tadi pertanyaan dari Ibu Susanti. Jika ada jualan di marketplace dan toko, bagaimana perlakuan omset UMKM-nya? Terpisah atau digabung? Oke, Ibu Susanti, terima kasih terkait dengan pelaporan pajak UMKM antara omset dan toko di marketplace itu harus digabung karena keduanya termasuk satu kegiatan usaha dengan NPWP yang sama. Berdasarkan PP 23 tahun 2018, peredaran bruto mencakup semua penerimaan usaha, baik offline maupun offline. Nah, intinya tidak ada pemisahan pelaporan omset, kemudian pajak yang dihitung adalah total, kemudian dikenai dengan PPh final atau sebesar 0,5% dari total pendapatan. Seperti itu. Oh, mungkin contoh kasusnya seperti ini, jika omset di toko itu 30 juta, kemudian di market itu 20 juta, maka totalnya ada 50 juta, maka kita akan dikenai PPh dari 50 juta itu. Seperti itu. Oke, Gusti, mungkin itu Oke, untuk jawaban ya. untuk Ibu Susanti. Ya. Oke, semoga terjawab ya Ibu Susanti. Tadi sudah dijawab pertanyaannya oleh pemateri kita Mbak Bella. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua dari Bapak Indra Wahyu Setiawan. Pertanyaannya itu, bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak bagi pelaku e-commerce yang berjualan di berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop? Boleh langsung dijawab saja Mbak Bella, silakan. Oke, terima kasih Gusti dan terima kasih juga kepada Bapak Indra Wahyu Setiawan terkait dengan mekanisme pemungutan dan
pengukuran pajak pelaku e-commerce yang berjualan di berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Jadi, mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak bagi pelaku e-commerce ini seperti penjual di Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop itu mengikuti ketentuan terbaru yang merujuk kepada marketplace sebagai pemungut pajak. Jadi, yang memungut pajaknya adalah dari pihak marketplace itu sendiri. Nah, namun secara umum terdapat dua jenis pajak yang berlaku, yaitu PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omset per bulan berdasarkan PP 23 tahun 2018, serta PPN yang wajib dipungut jika penjualnya sudah berstatus PKP. Nah, berdasarkan PMK 37 tahun 2025, kan tadi marketplace berfungsi sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor dari omset penjual. Kemudian pemungutan ini dilakukan secara otomatis atas dana hasil penjualan dan marketplace wajib menyediakan bukti potong pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Kemudian penjual dengan omset tahunan hingga 500 juta itu dibebaskan dengan PPh final sepanjang dia membuat surat keterangan omset tadi yang sudah dijelaskan di materi. Namun ada yang perlu kita garis bawahi, meskipun pemungutan dilakukan oleh marketplace, maka penjual tetap melakukan pencatatan seluruh omset dari berbagai sumber, baik dari fisik, toko fisik maupun platform online. Karena omset dari semua platform harus digabung untuk menemukan apakah sudah melampaui batas penghasilan yang dikenai pajak. Seluruh penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam SPT tahunan dan potong pajak oleh marketplace sehingga sebagai pembayaran pajak di muka jika penjual sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka selain PPh final ia juga memungut, menyetor dan melaporkan PPN sebesar 12% dengan menggunakan DPP lain dari penjualannya. Seperti itu, Gusti. Oke, Mbak Bella, terima kasih atas jawaban yang detail di pertanyaan kedua. Nah, kita langsung saja nih ke pertanyaan terakhir ya, atau pertanyaan ketiga dari Ibu Emma Hermawati. Pertanyaannya, apakah ada sanksi bagi e-commerce yang tidak membayar pajak? Boleh silahkan dijawab, Mbak. Oke, bagus banget pertanyaan dari Ibu Emma Ermawati. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Apakah ada sanksi bagi e-commerce yang tidak membayar pajak? Oke, tadi tidak sempat kita jelaskan ya karena keterbatasan waktu. Jadi bagi marketplace yang lalai menyetor atau melaporkan pajak, maka dikenai denda per bulan serta denda administrasi atau keterlambatan pelaporan SPT masa. Kemudian sanksi bagi pelaku e-commerce yang tidak memenuhi kewajiban pajak itu diatur dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang HPP dan berlaku bagi marketplace maupun pedagang. Jadi sanksi ini untuk dua ya Bapak Ibu, dari segi marketplace ada, dari segi pedagang ada. Nah, kalau si marketplace tadi dikenai denda bunga per bulan serta denda administrasi atas keterlambatan perlaporan SPT masa atau SPT bulanan. Sementara bagi pedagang itu keterlambatan membayar atau melapor pajak dikenai denda bunga serta denda 100.000 untuk orang pribadi dan 1 juta untuk badan jika ditemukan kurang bayar maka akan ada denda tambahan dan jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja hingga merugikan negara dapat dijerat pidana pajak berupa denda, kurungan atau penjara. Nah, seperti itu penjelasan dari saya terkait sanksi. Oke, saya kembalikan kepada Gusti.
Oke, terima kasih banyak Mbak Bella atas sesi selanjutnya ya, karena pertanyaannya sudah dijawab semua dan yang tadi merupakan pertanyaan terakhir. Semoga dapat membantu untuk Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf jika tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk. Jadi untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab, Bapak Ibu bisa follow dan cek sosial media kami di @pajakin karena nanti pertanyaan tersebut akan kami jawab di sana. Kemudian untuk pertanyaan yang lebih detail, kami sangat open untuk Bapak Ibu sekalian untuk berkonsultasi langsung melalui platform Pajaki. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan platform media Pajakin kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama ada Instagram Pajakin yang menampilkan konten-konten perpajakan terbaru, serta informasi webinar edukasi perpajakan. Jadi boleh dicek ya Bapak Ibu sekalian. Lalu ada sosial media Instagram live @pajakin. Nah, kalau di sini kami sharing konten-konten seru tentang keseruan dan keseharian kami di Office Pajakin. Jadi boleh dikepo-kepoin aja nih Bapak Ibu sekalian. Lalu juga ada TikTok Pajakin yang berisi konten-konten video yang menarik tentang perpajakan dan konten entertainment lainnya. Lalu juga ada YouTube Official Pajakin. Di sini biasanya kami upload video rekaman webinar yang sudah kita adakan. Jadi boleh bagi yang mau menonton ulang bisa dicek di YouTube Official Pajakin. Lalu juga ada channel YouTube Lapak Pajak. Nah, kalau di sini isinya ada berbagai macam podcast, ada yang seputar perpajakan maupun yang bukan. Jadi jangan lupa di-subscribe, di-komen, di-like, dan di-follow. Lalu yang terakhir, pajak. Di blog Pajakin, itu berisikan berita-berita dan informasi terbaru dari seputar perpajakan. Jadi boleh dicek di blog.pajakin.com. Baik, Bapak Ibu sekalian boleh di-follow ya semua platform media sosial Pajakin untuk mendapatkan update peraturan perpajakan terbaru dan info webinar Pajakin selanjutnya. Nah, kami ingatkan kembali kepada peserta webinar, Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi link absensi dan juga link evaluasi yang sudah di-share tim Pajakin di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Kami ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung pada grup WA webinar pada hari ini, silakan bergabung ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti e-certificate dan materinya di-share di grup tersebut. Jadi jangan lupa untuk join ya Bapak Ibu. Baik, kita sudah ada di penghujung acara ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya untuk waktu dan ketersediaannya karena telah mengikuti webinar Pajakin pada hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada CEO Pajakin yaitu Mas Arif Rohman, CEO Pajakin, Mas Gofur, dan juga tidak lupa kepada narasumber kita Mbak Bella yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Amin. Nah, jika Bapak dan Ibu sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Jangan lupa juga untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Gusti selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat salah kata dan hal-hal yang masih kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Saya memohon izin untuk menutup webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa di webinar Pajakin selanjutnya. Terima kasih.